klien harus tahu dong. Jadi kalau emang benar-benar kita nggak, jadi faktor untuk sampai mereka dealing di kita itu karena benar-benar suka, bukan gara-gara harga. Itu yang kita maunya di situ. Suka dulu ya, bukan karena harga. Suka ya? dong, suka. Betul, Jadi betul. Oke, selamat sore Pintar People. Kembali lagi dengan saya, Selo Ang. Dan sore hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang director di sebuah perusahaan fotografi. Dan kiprahnya di dunia fotografi sudah sangat lama. Hasil-hasil karya juga sangat luar biasa. Dan berhasil membangun sebuah bisnis yang sustain. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Sore hari ini kita sudah ada. Kita kenalin langsung aja ya. Halo Albert. halo sore Celo, apa kabar? Halo, luar biasa sekali. Gimana kabarnya? Sehat kan, nggak batuk? Wah, aman. Aman semuanya. Ya, Oke, jadi gimana? Pintar People, hari ini kita bakal ngobrol lebih lanjut dengan Albert Sunarko. Beliau adalah founder ya dan director dari Summer Story Photography. Wah, luar Iya, biasa sekali. Nah, bro, boleh nggak dijelasin dulu nih? Pasti ada beberapa audiens kita yang mungkin belum tahu Summer Story itu apa. Boleh nggak sih disertain Summer Story dan sejarah mulanya gimana? Biar semua Boleh tahu. banget. Boleh banget. Oke. Gimana? Jadi Summer Story itu kita wedding photographer company. Jadi kita total ada 5 fotografer di Summer Story. Yes. Kebetulan saya yang awal mulai untuk mulai dari Summer Story. Fotografer 01 Summer Story ya. 01, benar. 01 Summer Story. Terus kita udah 7 tahun. 7 tahun. Kita Wow. udah 7 tahun Summer Story itu jalan 7 tahun. Summer Story sejarahnya apa ya? Oke, awal mula berdiri Summer Story juga kita tuh sebenarnya saya nggak planning sih untuk mau doing bisnis ini. Nggak Benar-benar planning. di luar plan. Sama sekali nggak planning. Sama-sama so. nggak planning Jadi, ya. Oke. Sama sekali nggak planning. Jadi waktu itu aku fotoin cousins aku. Dia mau merit. Dia minta tolong untuk fotoin. Oke. Terus ya udah saya coba foto. Waktu itu coba foto ternyata wah seru juga ya. Sebelum ini aku foto baby. Jadi sebelum ada Summer Story aku foto baby dulu. Foto baby. Foto Oke. iya, jadi aku foto baby fotografi. Nah, terus habis itu begitu fotoin pre-wed, aku ngerasa wah, feel-nya dapet banget ya lihat orang sayang-sayangan, gandengan, terus sampai kan baby kan nangis, kita usahain cuma Betul, tenangin, betul. ya, kayak gitu kan. Kayak bener komunikasi gitu untuk lihat orang sayang-sayangan, lihat mereka kissing, kayak semua tuh real banget gitu. Mereka semua real. Jadi ya benar-benar capture momennya mereka tuh yang benar-benar ya itu mereka gitu. Waktu itu aku sama istri aku kan yang fotoin. Jadi istri aku tuh dia tuh kreatif director Summer Story, dia yang buat semua albumnya, layout dan lain-lain itu dari istri aku yang bikinin. Jadi itu saat itu kita mulai kita coba deh. Boleh deh kita coba ikut wedding exhibition. Waktu itu tuh ada wedding exhibition, kita coba ikut sekali. Jadi lo waktu langsung ya. Jadi pada waktu setelah fotoin sepupu kamu itu langsung coba ikutin ini ya, exhibition. Bener. Itu ya. Jadi kita tuh kayak gila banget, kita ikut exhibition cuma dengan modal 1 portfolio doang, kayak emang nggak mikir, emang udah kayak portfolio, oke, ini iya, menarik banget nih. Kayak udahlah kita coba lah, either go big or go home gitu. Jadi terus dapat ya udah kita dapat klien dari wedding exhibition. Puji Tuhan dan klien pertamanya Summer Story itu sampai aku kayak pas dia datang ke booth kita kan dan dia mau bayar gitu, aku kayaknya kamu jangan bayar dulu deh, ntar kalau kamu suka fotonya dia baru bayar, kayak udah paham banget gitu, kayak gimana. Itu 7 tahun lalu ya. Iya ya 7 tahun lalu. Terus ya udah kita tetap jalan awalnya kan cuma kayak aku cuma berdua sama Jane istri aku, kita berdua tuh cuma kayak kepengen jalanin bisnis ini supaya kita happy gitu. Ternyata setelah tahun ke-4 kita jalan, terus aku ngerasa nemu partner yang menurut aku cocok sevisi sama aku waktu itu. Akhirnya ketemu si Jessica waktu itu kan. Iya. Jessica, kita ngomong-ngomong, Jessica join Summer Story, terus kita langsung benar-benar kita mikir, let's do business. Benar-benar kayak kita dalam 3 tahun, baru kita 3 tahun belakangan ini berarti baru kita yang benar-benar mikirin go for business benar-benar. Jadi selama itu kayak aku sama si Jen cuma benar-benar doing apa yang kita suka. Tanpa kita mikirin dari segi bisnis sampai terlalu kayak gimana.
Sampai akhirnya kita kumpulin beberapa tim kita total akhirnya sekarang ada ber-20 lah kita. Ber-20 ya, wow. Tim yang besar untuk sebuah company ya. Enggak, masih belum lah, masih jauh belum ya. Tapi masih jauh. Untuk company fotografi di Surabaya menurutku ukuran 20 itu udah besar sih. Iya, mestinya harusnya cukup. Kita cukup sih harusnya. Cuma kalau misalnya kita mau kembangin ke divisi lain, kita harus nambah. Iya. Ya, gitu. Untuk saat ini kita ada ber-20 orang kita di kantor. Ya udah, kita tetap jalan gitu. Jalan. Nah, terus kemudian milih namanya tuh Summer Story. Terinspirasi dari apa sih? Ini pertanyaan semua orang nih. Summer Story cerita panas sih, cerita panas. Cerita panas. No. Bukan, di Summer Story, kebetulan aku tuh suka banget sama film 500 Days of Summer. 500 Days of Summer, ya itu kayak inspiring banget lah. Dia love story, cuma love story yang bukan mainstream banget. Kita yang tentuin kayak itu ending filmnya itu either happy ending or sad ending, itu kita sendiri yang decide. Itu kenapa aku tuh pengen kayak jadi foto kita pun tipikal foto yang mungkin nggak terlalu mainstream. I don't know, bukan mainstream sih, kayak kita lebih suka ngelakuin apapun yang kita suka sih. Untuk menunjukkan dari sisi cinta-cintaannya couple ini gitu. Jadi benar-benar treatment per couple-nya itu juga bakalan diperhatiin ya. Maksudnya karena couple-couple ini kan pasti punya karakteristik yang beda-beda kan ya. Betul banget, karena nggak semua couple bisa kayak kita enak dengan foto yang sama gitu. Jadi kita sangat menjauhkan hal itu sih dari semua foto kita, kayak couple A, B, C itu jangan sampai kayak fotonya itu sama semua. Kita jangan, meskipun kita ngomong dengan lokasi kita nggak bisa bohong, lokasi paling ya itu doang kan ya. Kayak kita mau ke sini pasti ke sini gitu kan ya. Tetap pasti kita bakal nyari lokasi baru, tapi tetap pasti bakal ada pengulangan. Kalau misalnya total 20 klien di dalam satu kota yang sama, pasti lokasi itu aja kan. Benar. Nah, yang bikin beda itu dari couple-nya sendiri. Kita build chemistry sama mereka, kita lihat itu dari awal, kita cintanya mereka dari awal banget. Iya. Dari awal banget yang kita gali banget ceritanya mereka gimana. Maka kita sering ngajak mereka ketemu, sering ngajak ngopi. Jadi kita suka, bukannya mau planning apa-apa, cuma suka aja dengar cerita yang mereka, jadi biar lebih nyangkut aja sama hatinya si fotografer gitu. Iya. Ya, jadi berarti Pinter People kalau misalnya sekarang ini pasti benar-benar ada juga yang pengen bangun bisnis fotografi. Jadi salah satu kunci untuk bisa sustain dan berhasil di dunia fotografi ini adalah paling penting adalah mengerti dulu ya kebutuhan couple-couple ini ya. Apa ya Betul gitu ya kurang lebih ya. Betul sekali, karena itu juga kalau kita mau ngomong, kalau kita sebagai seorang artis, kalau kita ngomong bukan yang di wedding industry ya, bukan yang komersial, kita pasti nyari subjek yang bagus gitu kan. Nyari subjek yang bisa ngangkat foto kita. Gimana kalau misalnya kalau sedang kita di dunia wedding, ini subjeknya kita couple yang bukan kita ngomong bukan professional model. Nah, bukan professional model. Bukan, gimana caranya kita bisa dapatin momennya mereka, dapatin klik sama mereka. Nah, itu yang benar-benar harus diperhatiin. Iya sih, bener sih. Soalnya kayak misalnya contoh ya, banyak orang ya, termasuk aku sendiri kan memang susah banget untuk difoto ya. Jadi nggak fotogenik itu kadang-kadang annoying banget sih. Entah difotoin siapa kok kurang bagus kayak gitu ya. Tapi ya somehow kayak aku ngeliat foto-foto Summer Story itu semua kayak bercerita gitu loh, hidup loh. Jadi makanya kita penasaran banget story behind foto itu tuh apa. Kita makanya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut sore ini sih. Kayak gitu. Iya, oke. Jadi tadi berarti ngajakin makan, ngopi, ngobrol-ngobrol. Jadi kayak klien jadi temen ya, berarti ya kurang lebih kayak gitu temen. Ya. Rata-rata semua kita udah habis foto sampai detik ini juga masih sering kontak kita. Wah, berarti temannya tambah banyak terus ya berarti ya. Banyak terus. Beda generasi terus nih, tambah muda nih teman kita nih. Beda generasi karena ini shifting ke milenial, mesti generasi Z lagi ya. Iya, makanya. Bukan dari panggilan jadi Albert, Koko Albert, nanti jadi Om Albert. Jangan sampai dipanggil Om nih. Batas tua cukup sampai di Koko. Batas sampai di Koko, oke. Gak sampai Om. Iya. Nanti generasi Caco masih dipanggil Om. Generasi anak aku udah dipanggil Om tuh ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti gimana sih caranya? Itu tadi kan salah satu ini ya, resep yang dibuka ini ya. Bisa sustain. Nah, mengenai pricing sendiri gimana nih? Ini kita buka-bukaan dikit lah ya, maksudnya nggak menutup kemungkinan. Bukan menutup kemungkinan.
bukan rahasia umum lagi bahwa di era disrupsi sekarang juga banyak sekali vendor-vendor yang memberikan diskon besar, ya kan? Banting harga juga turun jauh. Betul. Meninggalkan idealismenya mereka cuma demi cash flow. Tapi kok Summer Story yang aku denger nih ya, karena temanku juga banyak yang pakai Summer Story nih ya. Kok harganya kok nggak turun-turun nih ya, malah naik terus, nggak konsisten, tapi kok banyak juga ya, penuh-penuh terus gitu loh, schedule-nya ya gue lihat penuh-penuh terus. Nah itu gimana tuh? Biar people boleh tahu. Oke, jadi nggak, itu semua balik lagi ke kita ya, kita mau menghargai seberapa sih hasil karyanya kita gitu. Soalnya kita kerjaan ini tuh kita bukan kerja untuk bukan jual barang ya. Kalau kamu jual barang bisa ada untung ruginya gitu kan ya. Kita ini belum kalau kerja juga, kalau mau bilang untung semua juga belum tentu. Kalau emang kita emang benar-benar happy banget. Iya kan? Bahkan kayak aku hobi makan gitu. Karena pas belakangan aku sering kayak treat klien, kita makan sini yuk gitu. Jadi aku juga treat klien juga. Jadi kadang karena kita kerja dengan hati, kita jadi sebenarnya duit itu nomor sekian sih buat yang ada di mindsetnya kita sebenarnya, yang untuk awal. Oke. Ya, saya juga sering ditraktir sih. Beberapa waktu lalu saya semakin gemuk ini karena saya diajak keluar makan terus. jadi kayak ya gitu. Cuma semenjak kita deal tim, kan kita harus ngidupin semua orang di kantor. Jadi itu pun terlepas dari semua fotografer. Semua fotografer nggak, kamu nanya, oke, Bet, kamu foto harga berapa? Aku nggak tahu jawabannya, sumpah aku nggak tahu. Kayak aku harganya aku berapa? Ya? Ada atur, jadi kita benar-benar ngelepas tim manajemen untuk ngatur pricing dan lain sebagainya itu, gitu. Jadi dan kita pun selalu kayak, kenapa kita nggak mau kayak potong-potongan harga gitu? Karena kalau emang klien mau foto di kita, klien harus tahu dong. Jadi kalau emang benar-benar kita nggak, jadi faktor untuk sampai mereka dealing di kita itu karena benar-benar suka, bukan gara-gara harga. Itu yang kita maunya di situ. Suka dulu ya, bukan karena harga. Suka ya? Dong, suka. Betul, jadi betul. Kan ini one last time moment juga ya. Benar. Jadi bukan, selain itu pun kayak kita pun sebagai fotografer jadi ngerasa tahu, oke, klien ini benar-benar mau foto di kita karena emang udah suka nih hasilnya kita, bukan gara-gara harganya kita miring gitu loh. Jadi kita pede banget, kayak kita mau ngelakuin apapun, kita mau trial apapun di lokasi pas foto, itu kita pede karena kita tahu klien tuh suka sama fotonya kita, bukan gara-gara harganya kita murah ataupun harganya kita dipotong habis-habisan, bukan gitu. Tapi pernah ada ketakutan nggak sih, Bert? Maksudnya waktu dengan harga kalian yang kalian nggak turun-turunin ini, maksudnya yang orang juga tahu, beberapa yang aku sudah survei juga sebelum podcast ini kita jalanin, aku sudah survei juga ke beberapa klienmu, juga beberapa orang-orang yang tahu Summer Story. Ya, maksudnya mereka merasa bahwa Summer Story itu punya pricing yang cukup tinggi gitu loh. Nah, apakah kalian nggak pernah kayak ketakutan kehilangan klien atau itu, ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Karena kita fotografer nggak pernah ngurusin bagian manajemen dan uang-uang itu, kayaknya kita nggak mikir deh. Tapi mungkin bagian manajemen kepikiran juga sih. Si Meta pasti kepikiran banget. Ini menarik banget. Aku pengen tanya sih. Ini bosnya ya kan, yang bikin Summer Story, dan ini nggak peduli yang namanya manajemen. Tapi aku tahu bahwa ada satu posisi di Summer Story yang di bawahnya Tuhan ya. Jadi itu benar. Di kantor tuh cuma Meta sama Tuhan yang bisa benar, yang lain salah gitu. Iya. Semoga Meta nggak dengar podcast ini ya. Nah itu gimana sih, Bert? Maksudnya kok kamu mau maksudnya let go, apa yang jadi harusnya bisa kamu handle semuanya, tanggung jawabmu, kamu harus bisa punya income semaksimal mungkin. Nah itu kamu mau let go tuh gimana sih ceritanya, Bert? Itu aku senang banget sih, Cel, kalau kamu bawa topik ini. Sebenarnya kayak, menurut aku, kayak kita company itu, kita kalau mau kerja sebagai sebuah tim, kita nggak boleh ada yang namanya terlalu egois. Bukan egois dalam arti apa, bukan egois ya. Kalau kita egois, kalau kita punya visi itu harus sih. Sebagai leader kita harus ada darah itu. Cuma kalau misalnya lebih terlalu maruk, kita nggak boleh. Kita harus share semuanya supaya semua tim kita bisa hidup dengan nyaman. Ya. Dan salah satunya itu kamu harus berani ngelepas pekerjaan dan kamu harus tutup mata supaya ini bisa jalan. Bukan berarti kamu nggak tahu apa-apa. Bukan berarti kamu nggak tahu. Kamu tahu, tetap ada report masuk kamu. Tapi selama itu masih bisa berjalan dan menurut kamu itu masih masuk akal, belajar lepas ke orang supaya
kita sebagai artis fotografer ini, kita benar-benar bisa fokus di situ doang. Kita udah nggak mikirin bisnis, nggak mikirin duit. Gitu. Oke. Point taken. Jadi benar-benar sebagai seorang artis fokuslah berkarya, ya, berkarya, urusan manajemen, kasihlah kepada orang-orang yang memang qualified di bidangnya untuk handle manajemen, gitu ya. Betul sekali. Wah, ini menarik sekali nih. Bert, nah ini karena sudah mulai masuk ke pembahasan ini mengenai manajemen dan tim, aku nih penasaran juga nih, Bert. Maksudnya, aku tuh lihat kan tim kamu itu kan juga sebagai artis juga sebagai entrepreneur, ya kan, ada yang buka coffee shop ini, semua sebagai entrepreneur itu. Ya. Nah itu, are you okay with that? Maksudnya mereka juga berbisnis itu, berarti kan mereka nggak akan bisa fokus 100% juga di Summer Story kan, atau mereka bisa memberikan 200% ya. Mereka, I don't know, maksudnya mungkin kamu bisa lebih yang jelasin hal ini sih. Aku penasaran aja sih lihat, wow, ini timnya Summer Story punya bisnis sendiri-sendiri nih. Nah, kayak gitu gimana tuh? Itu banyak banget sih saya yang nanyain, dan aku sangat bangga sama mereka kalau mereka masih bisa jalanin. Aku sangat bangga jadi kayak mereka tuh bisa menjalanin bisnis lain. Jadi sebenarnya ini terbentuk dari proses awal sih, dari awal pembentukan tim. Aku benar-benar milih tim itu yang menurut aku emang passionate di dunia foto. Jadi mereka bukan orang yang harus mengemis job untuk bisa hidup, bukan. Jadi emang gara-gara kita benar-benar cinta sama kerjaan ini, kita emang benar suka sama foto. Itu dari awal bentuk tim emang susah banget, untuk bentuk tim itu. Berarti memang scoutingmu, hiringnya juga ketemuan dengan orang-orang yang tepat ini juga butuh waktu yang lama ya? Itu puji Tuhan sih, dikirim satu-satu sama Tuhan aja, kayak random banget ketemu si Robert, ketemu si Meta, ketemu Jess, ketemu si Roaring, ketemu si Ray. Terus ada tim banyak, ada si Ezra, Mike, ada si Andri, ada si Gio. Banyak banget di kantornya kita yang benar-benar kayak kita ketemu tuh random banget. Tapi emang ternyata semua tuh emang niat kerja punya gitu. Ya itu mereka, ada trik khusus gak sih waktu kamu hiring gitu, atau memang cuma ketemuan dan memang kayak bait aja? Somehow, aku kalau pas ketemu orang, pas dari first impression pas ketemu, kayak aku udah ngerasa, oke, ini tim aku, oke, ini bukan. Gitu. Tahu. Dan tim Summer Story ini kita dari 3 tahun lalu ya, kita bahkan ada yang lebih dari 3 tahun, yang awal-awal masih cuma aku sama Jen doang di kantor, itu masih ada sampai sekarang. Jadi kita masih Iya, kita kayak keluarga, soalnya kita deket banget semuanya. Iya, itu juga berarti semuanya. Memang salah satu alasan juga ketika dari hiring ini, ya kalau boleh dibilang ya mungkin by fit, dan juga mungkin kalau aku ngomong secara bisnis profesional, ya kamu jeli banget sih bisa dapetin tim yang seperti ini. Maksudnya itu kan juga bukan kebetulan juga kan, karena kamu punya rasa itu kan, bisa merasain orang gimana. Banyak doa, banyak doa ya. Ini tumben kita ngomong doa ya. Biasanya kita ngomong doa. Zaman kayak gini tuh mesti sering banyak doa. Ya jadi berarti mungkin tips juga untuk pinter people yang pengen bangun bisnis fotografi, dengan siapa kita bekerja sama itu penting ya, Bert ya. Betul banget, Selo. Benar banget. Karena kalau kita mau gede, kita harus benar-benar punya support system yang kuat. Ya. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang yang one man show, dan menurut aku ya, di dunia wedding yang benar-benar one man show dan bisa bertahan lama dan bisa gede. Aku nggak tahu sih. Mungkin aku belum ketemu. Cuma aku mungkin nggak tahu gitu. Cuma yang tahu, kalau misalnya kita benar-benar mau gede, kita benar-benar harus punya support system yang kuat. Entah itu dari segi manajemen, dari segi branding, dari segi apapun. Tapi kalau bisa semua tuh base dari kayak kita tuh family di dalam kita punya kantor. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, itu kita balik dulu deh ke pertanyaan sebelumnya. Maksudnya ketika mereka mulai bisnis nih ya, timmu ya, apalagi kan di tengah corona, pandemi kayak gini kan mulai banyak. Aku yakin pasti Summer Story ada juga lah ya. Kita sudah tahu pasti destinasi-destinasinya kan pasti tertunda semua. Nah, sedih Sel kalau kamu ngomong kayak gitu. Kita sedih banget, ini jadwalnya semua kita juga nggak bisa berangkat semua. Benar. Nah, maksudnya ketika ini kan timmu juga banyak yang bisnis ya. Maksudnya, nah ketika mereka jalanin bisnis, terus kemudian ngurusin Summer Story,
ada nggak sih kendala di mana mereka ngabain summer story atau gimana, atau kamu punya kiat-kiat khusus yang memang membuat timmu ini mereka tetap bisa 100% di summer story? Itu bisa dibagiin nggak sih kalau kamu ada tips ke para bisnis entrepreneur? Kalau dari aku coba bisa ngomong, nyarilah orang yang benar-benar passionate di bisnis ini, yang benar-benar passionate sebagai fotografer. Udah passionate itu ya, oke. Okay. Kalau orang udah punya passion di situ mah, doing 110% for this job. Oke. Siap. Jadi ya benar-benar nyari orang yang passionate banget di bisnis ini. Oke. Point taken. Luar biasa banget ya. Nah, gimana nih di tengah corona kayak gini, ada nggak sih strategi-strategi khusus di Summer Story yang membuat Summer Story ini bisa sustain? Memang kan kalau kita dibahas di awal, poinnya kan memang juga karena orang-orangnya di sini memang berkarya, akhirnya kan juga dari awal kan nggak peduli mengenai cash flow ya, lebih wallet lah ya. Nah itu gimana nih di tengah pandemi kayak gini? Challenge-nya apa nih yang paling besar? Challenge-nya banyak, dan ini kayaknya baru pertama kali benar-benar hit hard di dunia wedding. Soalnya kalau dari zaman dulu kayak kita mau cerita dolar naik, krismon, tetap orang foto, nggak mungkin nggak. Orang kawin tetap kawin, nggak mungkin nggak. Betul. Untuk kali ini benar-benar kita nggak bisa traveling kemanapun, Sel. Benar-benar kita diam di rumah, kita nggak bisa kerja. Jadi kayak tips and triknya, banyak-banyak doa, balik lagi deh. Nikmatin waktu. Nikmatin waktu. Ini benar-benar dikasih hadiah sih sama Tuhan. Kayak Sel, kamu tahu sendiri kayak jatuh aku setiap 6 bulan awal setiap tahunnya kan kayak jarang di rumah kan. Betul. Selalu gitu. Nah, ini bener-bener tahun ini yang bener-bener aku kayak justru pas ada kayak gini aku malah di rumah kayak udah puji Tuhan aku dikasih waktu nih main sama anak-anak nih pas lagi lucu-lucunya. Stay positif ya, ini Albert banget. Dinikmatin aja deh. Jangan dibawa susah lah. Iya. Jangan dibawa susah. Kalau emang duit susah udahlah, makan nasi sama telur juga happy ya kan, dari kecil. Yes. Indomie juga happy kan ya. Ya udahlah. Betul, Indomie juga happy. Kita ya makanya Indomie terus. Ini Indomie mesti sponsor nih kapan-kapan ya podcastnya ya. Ini di rumah nih udah nggak tahu udah naik berapa kilo nih. Betul. Iya sih, kita kerjanya makan tidur nonton ya kan. Iya, makanya udah nikmatin aja, pasti bakal back to normal. Ini kan bakal balik normal kan ya. Kita nggak bisa beli ini dengan uang ya kan. Betul, jadi sebelum kita record podcast ini tuh teman aku barusan kirim foto dia di Shanghai. Udah normal semua sih. Udah pada clubbing, udah pada kebar. Jadi Iya. Yaudah, sekarang kita anak Indo kita stay at home. Tunggu deh paling 2 bulan 3 bulan lagi. 2 bulan 3 bulan lagi udah kita udah bisa clubbing lagi. Iya. Happy lagi ya kan. Happy dulu di rumah. Clubbing sama anak lah ya. Bener, clubbing sama anak. Bener. Dunia gembrot, oke? Makan terus ya kan. Bener. Dunia gembrot. Bener. Iya. Nah, terus kemudian kita ini ada kelupaan nih ya, satu pembahasan yang kita pengen ngobrol mengenai brandnya Summer Story. Ini nggak apa-apa ya, Pinter People ya, kita ada kelupaan dikit karena ngobrolnya agak lompat-lompat. Nah, itu gimana sih caranya, Bert? Kan Summer Story ini kalau di Surabaya terkenalnya juga salah satu vendor yang all out banget di wedding exhibition. Itu bikin booth-nya juga all out banget, dan aku tahu juga bikin booth itu kan nggak murah gitu loh. Kok nggak seperti yang lain-lainnya aja yang biasa-biasa lah kayak gitu. Itu apa sih, kamu ada ide apa yang mau kamu sampaikan dari setiap exhibition yang kamu lakukan itu yang all out-nya sampai segitunya, itu boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi Celo juga tahu lah, Celo kan pernah ikutan proses juga. Celo kan juga bantu Summer Story. Celo ngecek juga bantu Summer Story untuk branding. Jadi kita tuh pengen banget setiap kalau yang namanya pameran itu bener-bener namanya kan pameran kan. Terus kita harus pamer dong ya, betul. Sesimpel itu ya. Aku nggak kepikiran deh. Oke. Enggak, bukan masalah itu. Cuma emang kayak kita tuh emang kebetulan aku sama Jane kita suka banget sama branding book. Kita suka banget lihat kayak interior, kita suka lihat desain. Jadi kita pengen banget setiap kali pameran tuh kita ngelakuin sesuatu yang beda. Jangan setengah-setengah. Kalau emang mau ikut yang mau bikin bagus kalian. Kalau enggak sama sekali gitu. Oke.
Dan jadi bikin bagus kalian tuh nggak sama sekali. Iya, dan kebetulan kita nih tipikal yang suka pay attention to the details. Jadi kita suka banget hal-hal kecil, gimmick kecil tuh kita suka banget. Jadi mungkin itu mungkin ajang buat kayak kita having fun kali ya. Having fun. Untuk exhibition having fun ya. Jadi betul. Jadi mungkin juga lebih ini ya, goal dari exhibition itu bukan hanya untuk dinikmati dari klien atau calon klien, tapi juga dari timnya kalian ya. Betul. Jadi kita pun lihat tuh kayak yang pameran terakhir kamu pasti sempat datang tuh yang kita malah sampai ada seragamnya, kita perhatiin. Benar. Iya, ya itu hal-hal detail-detail kecil itu yang menurut kita itu kita happy. Bukan kita ngelakuin itu karena kita suka, bukan karena ada alasan supaya klien begini, klien begitu, enggak. Karena klien yang rata-rata datang di wedding exhibition tuh mereka udah tahu mau pakai vendor apa, cuma datang aja untuk make sure kalau siapa tahu ada bonus tambahan. Siapa tahu ada bonus tambahan. Iya, padahal mereka udah tahu kok vendor-vendornya siapa aja. Karena sebelumnya juga market-marketnya udah pinter kan ya, customer-nya udah research dulu kan, udah nyari-nyari. Customer zaman sekarang mah jago. Instagram udah jadi search engine-nya mereka tuh. Betul. Iya, ya itu jadi kalau buat aku kayak kenapa kamu nanya kenapa pameran kita selalu all out, selalu brandingnya yang beda, ya itu mungkin buat itu cuma ajang, kita dikasih ajang buat bermain lah gitu, kayak emang itu kayak playgroundnya kita suka banget sama hal-hal kayak gitu. Yes. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih kita ngobrol-ngobrol lebih personal habis ini sama Albert. Nah, aku mau recap dulu ya pembicaraan kita sore hari ini ya. Jadi Summer Story ini udah sekitar 7 tahunan. Awalnya Albert yang sebagai direkturnya dan yang membuat Summer Story ini Albert, dan akhirnya ketemu sama tim-tim yang passionate banget. Dan juga kenapa salah satu bisnis bisa Summer Story bisa sustain sampai hari ini karena memang orang-orangnya passionate. Yang ujung-ujungnya urusan-urusan bisnis finansial itu diberikan kepada orang-orang yang profesional juga ya di dalamnya ya. Jadi memberikan ruang 100% untuk tim kreatifnya, tim fotonya ini untuk berkarya 100% juga ya. Bahkan mungkin lebih dari 100%. Benar gitu ya, nggak mudah finansial ini ya, urusan finansial ya. Oke. Betul banget. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, Pintar People. Jadi buat teman-teman yang pengen bangun bisnis fotografi, aku yakin banyak banget yang akan dengerin podcast ini. Jadi buat kalian, jadi passion itu nomor 1, bisnis itu nomor 2 ya, kurang lebih kayak gitu. Betul, harus kayak gitu. Apalagi sekarang di era disrupsi, banyak sekali juga vendor-vendor mulai banting harga karena banyaknya persaingan. Tapi balik lagi kesimpulan tadi kita waktu bahas sama Albert adalah, foto ini adalah ini ya, sebuah bentuk penghargaan diri juga. Karena seni, kita bukan sebuah produk barang yang ada untung ruginya, ya kan? Foto ini lebih ke nilai seni yang juga momen one lifetime mereka bakalan foto, dan harga itu ya tergantung dari kita mau menghargai berapa fotonya kita, kayak gitu ya kurang lebih ya berarti. Betul banget Selo. Oke, jadi tetap buat teman-teman yang lagi bangun bisnis sekarang ini jangan sampai takut nggak ada klien atau gimana karena harganya mahal, ya tetap percaya diri aja, bangun karya sebaik mungkin, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita mau ngomong bangun karya kayak gimana, kita bakalan ngobrol lebih lanjut nih, mungkin kita masih ada sisa waktu, mau ngobrol sama Albert nih. Jadi, sebagai seorang fotografer, pasti sibuk banget kan ya, sibuk di rumah juga pasti melakukan ketanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Nah, proses kreatifnya gimana sih? Kita mau fokus aja ke bahas pekerjaannya nih ya, masa sore hari ini. Gimana sih kamu bisa nemuin konsep foto-foto yang kalau kadang-kadang aku lihat, kok bisa ya ini kepikiran kayak gini, foto di sini. Itu beberapa foto yang, contoh ke beberapa fotonya Albert waktu yang di New York aja, itu aku kayak nggak habis pikir sih. Aku waktu ke New York lihat tempat. Kamu juga bertempang New York kan waktu itu ya? Iya. Jadi itu ada satu tempat yang aku waktu lihat di galeri, aku baru sadar itu kan dekat di Hotel Row itu ya, yang tempat yang betul hotel itu kan. Aku biasa di 42nd Street itu kan, wah ini kan biasa banget, cuman ngelewat ini kok biasa, tapi waktu di foto kok bisa ya kayak gini ya. itu gimana itu proses kreatifnya gimana tuh, Bert? Jadi sebenarnya kalau kamu nanya kayak aku dapat inspirasi dari mana atau apapun, makanya surrounding yourself with right people itu harus yang kayak aku baliknya yang tadi ngomong, kamu harus punya support system yang tepat supaya kamu bisa bebas berkarya.
Oke. Itu kamu harus build support system yang tepat. Kebetulan aku di rumah, kita tipikal, istri aku juga orang kreatif. Jadi kayak kita di rumah tuh, ya Tempur terus. sama Tempur terus. ide. Kita tetap ada kayak saling inspiring satu dan yang lainnya. I see. Dan sama kita di tim kantor kayak kita tuh ada satu, jadi kita tuh punya chat yang banyak banget kantornya, anak kantor. Pada isinya tuh mirip-mirip. Jadi kayak cuma ada kayak, jadi ada grup chat nih yang tim full, tim manajemen, nanti ada lagi tim fotografer, nanti ada lagi tim gosip biasanya, itu ada lagi tuh. Wah, jadi gosip sendiri. Jadi pada isinya tuh mirip-mirip semua, ya. Nah kita tuh sering kayak kita begitu dapat ide, lokasi ini seru nih, bagus nih ya kalau dibikin kayak gini, kita sering. Jadi kita tuh saling support satu dan lainnya. Jadi kayak kita pun kayak tim yang lain berangkat, kita pun support, kita mikirin, guys, kliennya kamu kayaknya bagus deh pakai baju kayak gini di lokasi kayak gini nih. Kita benar-benar saling support banget semuanya. Kita bukan tipikal yang kayak saingan bisnis antar fotografer, kita nggak ada sama sekali di kantor, sama sekali nggak ada. Jadi berarti memang sebelum berangkat itu juga kayak foto tempatnya itu udah di scouting juga ya, udah dipersiapkan bener-bener ya. Nah, jadi kalau untuk fotografer tuh kita harus benar-benar siap berimprovisasi. I see. Contoh, pernah sekali nih di Paris. Udah kita, besok ya kita foto di sini, bla bla bla. Begitu nyampe, siapa yang tahu tempatnya tutup lagi syuting Mission Impossible 3 waktu itu. Siapa yang tahu coba? Kita harus bagaimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kita benar-benar harus mikir. Kita harus punya banyak plan. Jadi kita jangan sampai kayak klien tuh melihat kita bingung, kita nggak tahu mau ngapain. Tapi berarti itu jangan sampai klien melihat kita ini bingung mau ngapain kan. Nah, berarti itu memang improvisasi itu memang udah dilatih atau terkadang langsung ini aja sih, langsung ngalir. Itu dari instingnya kita aja, begitu kita harus ada punya plan. Ya, jadi kita udah tahu, benar-benar harus menguasain kayak di daerah sekitar situ tuh ada apa lagi yang kita bisa improve untuk fotonya kita. Nah, kalau misalnya tempat pertama ini gimana nih, Bert? Maksudnya kalau misalnya ada satu destinasi foto yang kita baru pertama kali visit, apapun itu, nah itu bentuk improvisasinya gimana sih? Ini kita agak teknis dikit ya. Jadi rata-rata tuh tempat lokasi yang aku pernah pergi tuh banyak yang kayak aku baru first timer ke sana. Yang kemarin ke New York kan sempat ke Kuba juga kan? Ke Kuba. Yang ke Havana. Nah, itu juga baru pertama kali kan. I see. Gimana caranya supaya kita nggak kelihatan bego di sana? Dunia tuh udah gampang banget, udah mudah. Ada Google Maps. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktumu di atas toilet, waktu pup itu dengan sia-sia. Bawa handphone, bro. Bawa handphone, googling, nyari informasi. Itu udah benar-benar waktu paling enak sih buat kayak kita googling sih. Jadi proses kreatifnya kurang lebih kayak gitu ya. Betul, jadi benar kita harus bisa tahu kita nih mau ke sini tujuannya apa gitu. Apa yang harus kita tonjolin dari foto-foto yang di sini kita udah bayangin dulu sebelum kita decide untuk ke sana. Beda banget ya. Jadi kalau kalau aku ya traveling gitu sama istri gitu ya, yang kita mikirnya bukan tempatnya, tapi ini nanti baunya lensanya gimana ya, itu teknis banget ya, maksudnya. malah kayak pas aku priwet tuh cuma bawa 2 lensa rata-rata. I see. Iya, jadi jangan sampai ribet sama gear-nya kamu deh gitu pas foto. Apalagi kita traveling terus, kita kalau ribet sama gear foto, itu malah jadi amburadul. Kita pas proses foto di sana, kita malah kepikiran ini kita punya tas kamera taruh di mana ya? Ada yang jagain nggak ya? Enggak. Wah, benar. Itu yang aku alami sebagai seorang. Ini mungkin informasi ini penting juga buat kita yang bukan fotografer tapi fotografer hore-hore lah ya. Istilahnya kita senang traveling, senang foto-foto, senang fotoin pasangan mungkin ya. Ini informasi penting juga ya, mesti scouting ya. Kalau aku ngerasain sih waktu liburan yang tahun lalu itu waktu ke New Zealand itu bawa lensa 3, bayangin. Dan itu berat banget. Akhirnya kemarin waktu liburan lagi ke Amerika, ya udahlah bawa 1 lensa aja lah. Benar. Jadi kita lama-kelamaan semakin sering foto kita semakin tahu kan kayak kita ini cocoknya pakai lensa ini deh. Kita bisa maksimalin lensa ini. Gitu. Bahkan kadang bawa 2 lensa itu, yang kepake juga cuma 1 aja kadang. Oke. Iya, gitu. Pokoknya jadi lebih fokus ke ini ya, lebih fokus ke konsepnya, tempatnya gimana daripada sama yang paling penting.
yang paling penting sih lo adalah bawa pulang memori. Jangan Bawa sampai pulang kita udah pergi ke memori. tempat yang jauh-jauh, kita capek traveling, tapi kita sendiri nggak bisa menikmati, kita cuma datang foto dan pulang. Nah, itu penting banget itu. Itu penting banget. Nah, itu gimana sih caranya sih, Bert? Maksudnya, kamu kan sering traveling ya. Aku yakin udah hampir seluruh dunia mungkin kamu datangi. Gimana sih caranya? Ya, segera sun lah ya. Amin. Amin. Ini habis corona kan semua pada ngantri nih kan. Ini bukan cancel, ini semua postpone aja. Semua postpone dan postpone. Wah, ini begitu border buka kayaknya kita bakal kerja keras sebagai kuda, bro. Butuh tim tambahan mungkin untuk tim doa, saya mungkin bersedia. Bener. jadi sekarang kayak kita balik kayak tadi kita lagi ngomongin apa tuh tadi? Gimana cara buat menikmati kan? Yes, menikmati. Ya. Jadi selama foto kita jangan mana ada ya klien yang mau difoto dari pagi sampai malam, itu mana ada. Benar. Klien capek dong. Betul. Manusia. Dan mereka juga itu pas mereka proses foto priwet juga kalian harus sadar kalau mereka itu juga itu semi liburan buat mereka. Semi liburan. Ya, jadi mereka nggak cuma sebagai objek, ya kan ya, benar ya? Iya, mereka juga manusia, bro. Sama kita. Jadi benar-benar jadi kamu harus terkait ilmu kamu di satu kota itu, kamu harus tahu tempat makan yang enak di mana. Itu nomor 1. Itu icebreaker banget udah. Terus kebetulan aku suka kopi. Jadi kayak aku juga harus googling. Setiap hari kan harus kopi nih, nggak mungkin kan. Benar. Jadi kita harus cari coffee shop yang enak tuh di mana. Terus di kota itu tuh apa sih yang terkenal? Kayak let's say kita ngomong, oh iya kita harus makan croissant di Paris misalnya, kita ngomong gitu. Kamu harus cari tahu yang enak di mana dan kamu harus nyoba. Jadi pulang memori dong gitu. Tergantung sih, ada orang yang memorinya, ada yang orang kalau makan yang enak dia happy. Itu rata-rata sih semua orang kayak gitu kan. Ada yang mungkin kalau shopping dia happy, kalau emang shopping happy kamu harus googling. Oh iya ya, aku harus shopping belanja di sini nih. Shopping sini baru. Oh iya nih ternyata kalau ke kota ini harus ngelakuin ini baru namanya sahnya ke kota ini. Nah, itu kamu lakuin waktu. Nah ini informasi penting banget dan esensial banget karena jadi Albert sempat ngomong harus cari tahu ya ini klien senangnya apa, makan happy atau shopping happy berarti harus tahu di awal ya. Betul, harus tahu di awal. Oke, jadi Pintar People kurang lebih kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang akan bangun bisnis fotografi atau sudah punya bisnis fotografi mau kembangin, jadi penting banget di awal buat tahu kebutuhan klien. Ya mungkin kita lebih ngomong ke apa ya, ke kesenangannya klien lah ya. Personalisasi. Iya. Betul. Oke. Nah, terus gimana tuh? Maksudnya pernah nggak sih dapetin kejenuhan atau nggak pernah sama sekali jenuh di bisnis ini? Pernah nggak sih ada jenuh? Kalau jenuh di bisnis ini nggak, karena nggak ya. Ini aku cinta banget sih. I see. Dan kebetulan tim kita yang sangat sangat kita happy banget di kantor. Kita deket banget. Itu mungkin bikin jadi kayak ke kantor pun kita nggak jenuh, bukan kalau ada kayak terus kayak shit, this is Monday, I have to go to office. Enggak, malah kayak happy aja gitu, kayak kita ke kantor juga nyantai, nggak ada jam kerja juga, bebas banget. Karena sebenarnya pada umumnya kita ngomong jam kerja dari jam 10 sampai ke jam 5 sore. Tapi pada prakteknya juga aku ke kantor jam 10 pagi nggak ada yang datang. Aku yang nyapu kantor dulu, bersihin. Bos nyapu kantor, oke. Sering kejadian. Nanti karena bosnya Summer Story semestinya meta ini ya, karena di bawah Tuhan ada meta. betul, baru ada kita nih yang lain. Terus habis itu ke kantor itu pasti mereka baru datang jam 12, jam 1 kadang. Tapi jam 4, jam 5 udah pulang, nggak ada masalah gitu. Iya. Harus ciptain suasana kerja yang benar-benar nyaman. Ya kan? I see. Ya gitu deh. Jadi kalau masalah jenuh, enggak. So far masih happy aja. Oke, mungkin karena memang benar-benar di industri yang kreatif banget ya. Soalnya kalau pengalaman kayak misalnya aku di agency yang butuh agak semi kreatif dan juga harus profesional, ya aku masih harus ngikutin jam kantor. Tapi aku setuju banget, memang kalau orang kreatif itu nggak bisa dibatasin sih. Kadang-kadang idenya muncul waktu lagi pup, ya kan? Atau tiba-tiba lagi tidur siang, dapat mimpi, itu sering banget sih. Betul. I see. Betul banget. Selain itu ada tips trik nggak ya untuk stay positif, tetap kreatif? Soalnya Albert yang aku tahu ini kan seorang pribadi yang aku nggak pernah sih waktu ketemu sama Albert, lihat Albert ini sekalipun ngeluh negatif tuh nggak pernah sama sekali loh. Nggak tahu kamu sadar apa enggak?
stay positif, apa namanya, pemikiran selalu maju. Nah, selain itu Bert, maksudnya cara pikir yang selalu positif ini ada lain gak ya yang kamu bisa sharingan ke Pinter People biar mereka juga bisa belajar lah. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Betul. Kayak gitu. Sampai detik ini pun aku masih belajar terus sih. Tiap hari belajar dari anak-anak kantor tuh. Kan harus, pokoknya kita jangan sampai menutup dan ngerasa kalau kita ini udah yang the best. Oke, selalu membuka diri ya. Itu. Selalu merasa kita tiap hari merasa kurang. Bukan merasa kan, tapi emang harus kita tiap hari harus belajar hal yang baru dari generasi yang lebih baru. Dan ngerasa kayak kadang tuh ada sindrom mungkin yang ngerasa aku ini udah lebih senior, aku lebih ngerti. Enggak, Sel. Banyak anak-anak yang fresh graduate begitu datang kantor kerja dan ngerasa ini gimana caranya ya, aku malah nanya, kok bisa kayak gini ya? Kok bisa gini ya? Nah, jadi kita harus benar-benar, karena kita kerjaan kan kliennya tambah muda nih. Iya kan? Betul. Kalau kita tetap aja main kayak beginian dan ngerasa kita udah cukup kayak ginian, basi, bro. Baik. Ini satu resep yang sustain juga ya. Ya, akhirnya bisa lebih ngerti kenapa kok Summer Story juga bisa bertahan dari generasi. Sekarang kan udah mulai shifting ya ke generasi Z. Dari milenial ke generasi Z. Iya. Aku milenial, generasi Z, habis ini kolonial sekali ya. Banyak yang bakal generasi alpha, bro. Anak-anak kita generasi alpha, bro. Oke, jadi harus terus belajar, merasa kurang. Jadi kayak Steve Jobs ngomong ya, stay hungry, stay foolish ya. Harus bener. Kita harus. Percaya, ini harus. Oke. Harus. Ingat ya, Pinter People ini harus Pinter People ya. Jadi jangan ada yang kayak sok-sokan nyinyir di sosial media, sering-sering itu kayak muncul banyak banget yang drama-drama. Ini kok presetnya sama sih sama aku, ini kok kayak niru-niru sih kayak gitu. Lumayan banyak ya, sih. Kayak masalah tiru meniru itu hal yang udah nggak bisa dipungkirin, ya kan? Itu gimana caranya kalau kamu ditiru? Itu udah berarti kamu harus ngerasa gini, kamu jangan marah ya. BP sih, kadang tuh BP. Cuma kamu harus ngerasa, oke, kita ini udah on the right path. Berarti kita harus ngelakuin satu lagi yang baru untuk ditiru lagi. Nah, ini yang Albert banget. Jangan negatif. Ini Albert yang kenal selalu kayak gini nih. Jadi selalu jangan negatif. Nggak boleh negatif. Oke. Boleh marah, pasti marah. Pasti sebel dalam hati kayak, aduh gila, gue mikirin konsep ini susah-susah. Enak banget nih, tinggal diulangin gitu kan. Yang ada yang mikir gitu. Iya, cuma betul. Itu udahlah. Itu udah hukum alam, udah ada. Hukum alam, benar. Jadi mikirin sesuatu lagi yang lebih baru, oke? Betul, jangan ngerasa udah sampai di situ aja, jangan. Oke, panas banget. Jadi Pinter People ini juga satu yang esensi banget ya. Jadi kalau kita ditiru atau apa, kita udah berusaha sekuat tenaga, ya selalu positif aja. Berarti kita udah on the right track ya, benar ya? Betul. Jadi pikirin hal-hal lain yang bisa kita improve lagi. Betul sekali. Wah, jadi selalu positif, jangan negatif, jangan nyinyir di sosial media, oke? Benar. Ini kadang-kadang tuh aku nggak tahu kan keluar di ini kan, sering-sering kayak kadang-kadang keluar di Explore, terus karena aku juga masuk di komunitas teman-teman di Instagram, sering denger lah si fotografer A, si fotografer B, tapi ya aku nggak tahu juga itu siapa gitu, tapi ribut-ribut banget. Mengenai ditiru dan meniru ini. Udah nggak usah dipikirin kalau kayak gitu tuh mah di bawah Iya. Itu ya, jadi salah satu tadi kok boleh disimpulin nggak ya, Bert? Jadi kan pembicaraan kita agak banyak banget, maksudnya yang terakhir ini aja, maksudnya yang gimana sih cara berpikir biar bisa tetap kreatif gitu loh. Tadi kita punya satu pemikiran selalu positif, kemudian memang gunain waktu yang sedemikian rupa, misalnya pop juga itu ya kita harus cari informasi ya kan, kita jangan kelihatan bego depan klien ya, bener ya? Betul. Research, belajar, terus dan tetap merasa bodoh itu dan merasa butuh belajar dari orang lain, ya kan, bener ya? Tiga ini ya yang esensi ya. Harus banget. Ya, wah, betul. Keren banget sih. Ya, ini kita udah hampir di penghujung episode kali ini, udah 45 menit nih. Jadi Albert ada ini nggak ya? Ada saran mungkin untuk, atau ada input atau tips-tips untuk Pinter People yang bakalan mau untuk bikin bisnis fotografi, atau teman-teman yang sudah jalanin bisnis fotografi, ada ini nggak ya? Ada tips trik nggak dari kamu secara pribadi? Oke.
nggak ada ya tips kurang lebih dari tadi kita udah ngomong sih. Cuma aku cobain ngomong kalau emang kamu udah berpikiran untuk ngelakuin sesuatu bisnis, lakuin. Kalau karena kamu udah berpikiran itu berarti kamu udah punya keinginan. Mending kamu coba ngelakuin daripada kamu cuma mikir nanti kalau aku ngelakuin gimana. Mending kamu ngelakuin, kamu tahu. Either go big or go home. Daripada kamu cuma wondering aja kayak ini bakal jadi apa bisnis ini. Mending kamu coba ngelakuin. Oke. Wah, keren banget. Pinter People, kita udah sampai di penghujung episode kali ini, dan hari ini kita udah bahas khusus mengenai gimana sih Summer Story bisa sustain selama 7 tahun di era COVID ini juga, dan gimana sedikit ini ya kita buka dapur Summer Story juga, gimana Albert menjalankan bisnis Summer Story ini, tim-timnya di dalamnya juga bekerja dengan passion, kemudian tim-timnya di dalam juga berentrepreneurship sekarang. Terus gimana cara berpikir positif, ya kan? Cara tetap kreatif di era sekarang ini. Wah, itu luar biasa banget. Terima kasih Albert waktunya. Kita udah hampir 1 jam. Ngomong semoga gila nggak berasa ya? Iya, nggak berasa banget. Jadi ini kita recordnya by phone semua karena kita hari ini lagi stay at home, teman-teman. Stay at home, work from home. Dari home. Kita ini ya. Jadi semoga episode ini bermanfaat dan segera ditunggu untuk tayang episode ini. Pinter People, terima kasih cepat berlalu. Yes, semoga corona cepat berlalu, tetap positif ya, teman-teman. Oke. Terima kasih banget Albert waktunya, bro. Thank you, Cello. Oke, sore ini terima kasih. Oke, Pinter People, bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.